Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Triski dari kelompok 5 mata kuliah Fonologi 2024B. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi kelas 2024B. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Winda Triski, lalu ada teman saya Nirzara Utari, Septina Azahwa, dan Zaskia Putri Ramadhani. Dan kali ini yakni problematika bunyi bahasa. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Problematika bunyi bahasa. Bahasa Indonesia mengikuti kaidah kebahasaan pada umumnya, seperti itulah yang kita ketahui. Akan tetapi, karena kaidah bahasa yang satu tidak sama dengan kaidah bahasa yang lain, maka bahasa Indonesia pun memiliki kaidah bahasa tersendiri, termasuklah ke dalam kaidah fonologis. Penentuan kaidah bahasa tersebut dikembangkan oleh masyarakat bahasanya untuk membedakan antara kaidah bahasa yang satu dengan kaidah bahasa yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua dalam aturan pemerolehannya bagi kebanyakan orang Indonesia yang digunakan dalam berbagai situasi, telah menyebabkan timbulnya masyarakat bahasa disglosik. Nah, apa sih bahasa disglosik ini? Bahasa disglosik terbagi menjadi dua, yakni ragam rendah dan juga ragam tinggi. Bahasa disglosik ragam tinggi adalah ragam pokok yang dapat dianggap dilapiskan di atas ragam pokok yang lain, merupakan sarana kepustakaan dan kesusastraan yang muncul pada suatu masyarakat bahasa, seperti halnya bahasa Melayu di Indonesia dan juga bahasa Melayu di Malaysia. Nah, sedangkan ragam pokok yang rendah, yakni yang tumbuh dalam berbagai rupa dialek rakyat. Perlu dicatat bahwa realisasi fonem bahasa Indonesia yang tidak termasuk alfon fonem yang bersangkutan akan menimbulkan kejanggalan dalam pendengaran penutur lain. Jadi, fonem E direalisasikan sebagai E, O atau sebagai O. Bunyi demikian akan terasa janggal bagi kebanyakan penutur bahasa Indonesia. Selanjutnya, para penutur bahasa daerah pada waktu berbahasa Indonesia secara fonologis cenderung untuk mentransfer sistem fonologi bahasa daerahnya ke dalam bahasa Indonesia BI. Hal itu muncul karena sistem fonologis bahasa daerah BD dengan sistem fonologis bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan. Jika fonem-fonem yang secara relatif telah dianggap mirip, tetapi nyatanya mempunyai variasi-variasi yang berbeda, maka akan timbul masalah-masalah. Fonem bahasa Indonesia D dalam posisi akhir kata yang diucapkan T. Oleh penutur bahasa daerah seperti penutur bahasa Sunda BS cenderung akan diucapkan D. Misalnya, kata tekad, lafal bahasa Indonesianya tekad menggunakan huruf T belakangnya, lafal bahasa Sundanya tekad menggunakan huruf D di belakangnya. Selanjutnya, fonem bahasa Indonesia G dalam posisi akhir kata yang diucapkan K, oleh penutur bahasa Sunda cenderung akan diucapkan G. Misalnya, kata beduk, lafal bahasa Indonesianya beduk, akhir hurufnya itu K, lafal bahasa Sundanya beduk, akhir hurufnya itu G. Upaya pemecahan masalah sistem bunyi bahasa Indonesia harus mengarah ke norma-norma tunggal yang diterima secara luas oleh masyarakat. Karena fonem merupakan satuan abstrak yang berada dalam tataran sistem atau langue yang digeneralisasikan dalam sejumlah font dalam tataran ujaran atau parole, maka pengertian norma tunggal itu haruslah ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, realisasi fonem itu harus diskret, tidak kabur, artinya bahwa modifikasi kecil yang ditimbulkan oleh beragamnya penutur menurut asal daerah tidak mengganggu posisi fungsionalnya. Misalnya, dari kata mata dan mata dapat digeneralisasikan bahwa teh dan te masih dianggap sama karena realisasinya tidak membedakan makna. Akan tetapi kata gigi dan i harus dianggap bukan realisasi dari i,
karena dapat mengganggu posisi fungsional. Jadi tidak diskret atau tidak jelas sehingga dapat menimbulkan salah paham. Yang kedua, diskret tidaknya suatu realisasi fonem harus didasarkan pada banyaknya penutur bahasa daerah yang menerima lafal bunyi itu secara luas. Kalau penutur Batak, Minang, Lampung, Sunda, Jawa, dan sebagainya tidak termasuk Bali, masih menganggap bahwa mata sama dengan mata, maka harus dianggap diskret dan dianggap sebagai realisasi fonem te. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang problematika bunyi bahasa dari kelompok 5. Di sini saya selaku moderator ingin pamit undur diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faisah ARM dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan juga saya ingin meminta maaf jika di video kami terdapat banyak kekurangan dan ada kesilafan kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.